Selamat pagi semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, barusan. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Hadir ya semuanya, alhamdulillah. Ya, karena sekarang masa pandemi, ya 3M itu terus diingatkan agar kita tidak terkena penyakit tersebut atau virus tersebut. Pelajaran dimulai. Silakan pimpin doa dulu ketua kelasnya. Silakan. Bahasa nasionalisme kita biasa kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin dulu. Siapa yang mau pimpin lagu Indonesia Raya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisisnya dengan presentasi di depan kelas dengan jelas. Ya, ada langkah-langkahnya seperti kemarin. Kalian kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi presentasi di depan kelas nanti. Krisisnya bagaimana? Jadi kalian mengkritisi pembelajaran ini, terus kreatifnya dibuat. Untuk motivasi kita kali ini, biar menambah semangat, tolong semuanya untuk tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Semangat! Kelompok dulu, biasa seperti kemarin. Dari belakang dulu berhitung. 1, 2, 3. Ya, itu nih, silakan. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Vertikal itu kemana? Garis vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu vertikal. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, seperti di sini gambar. Gambar ini gambar apa? Kelihatan tidak? Ini apa tulisannya ini? University atau sekolah gitu kalau kita angkat. Ini apa ini? Siswa gitu. Ini pekerja. Jadi yang tadinya siswa biasa masuk ke sekolah diharapkan mendapat pengetahuan untuk mendapat pekerjaannya, itu juga untuk meningkatkan mobilitas sosial. Ya, seperti kalian ini belajar, berharap nanti pas keluar sekolah mendapat pekerjaan yang layak. Itu juga untuk dalam rangka meningkatkan mobilitas sosial kan. Nah, yang kedua, mobilitas sosial secara horizontal. Horizontal itu yang bagaimana? Garis pinggir gitu kan, pinggir mau ke kanan, mau ke kiri, pokoknya garis lurus itu horizontal. Kalau di dalam kurva itu garis apa? X gitu kan. Garis X itu horizontal. Di sini juga ada gambar. Nah, ini gambar apa? Manajer atau apa? Sekarang di sini apa? Itu kan perpindahan tapi
tidak naik, tidak turun, jadi seimbang, datar-datar saja, atau sama levelnya, gitu. Faktor pendorong. Nah, pertama status sosial, sana ada di Naud status sosial. Jadi yang mendorongnya itu status sosialnya. Contohnya karena status sosialnya tinggi, pejabat otomatis mendorong anaknya atau saudaranya untuk meningkatkan mobilitasnya karena berpengetahuannya tinggi gitu. Yang kedua, situasi ekonomi. Ya silakan contoh. Bagaimana kalau mendorong dari situasi ekonomi? Gimana contohnya? Ada yang mau akan menarik minat orang-orang agar meningkatkan mobilitas sosialnya. Seperti kalau kita di kampung kan monoton. Makanya orang kampung banyaknya ingin pergi ke kota atau pergi ke luar untuk menaikkan status sosial mereka. Nah ini ada etnis. Kadang-kadang ada etnis yang mewajibkan masyarakatnya harus apa? Ya belajar di luar kota atau istilahnya apa? Merantau. Seperti orang Padang, orang Minang kan. Jadi kalian itu tidak boleh diam di istilahnya kurung batok, tidak boleh diam di kampungnya gitu. Dan dalam LKPD kalian silakan membuat pertanyaan. Di dalam kelompok ada 5 pertanyaan, silakan dibuat. Terus nanti kalian menjawabnya. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan. Jika kalian bisa cerdik-cerdiknya untuk mencari jawaban tersebut. Di bawah ada tanda panah, di atas yang kecil. Jadi itu contoh yang kita betul. Kalau turun berarti dari direktur kan? Ini sistem saya menjawab. Contohnya seperti ada seorang yang melamar pekerjaan ke kantor, namun kantor itu tidak menerima orang yang beragama Islam, jadi dia tidak bisa diterima. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD. Silakan. Siapa yang mau presentasi di depan kelas? Perwakilan kelompoknya mau kelompok mana dulu? Angkat tangan. Kelompok 2 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kita tentang mobilitas sosial. Yang pertama, sebutkan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Kedua, sebutkan
Sebutkan contoh faktor penghambat mobilitas sosial kemiskinan. Nah, pertanyaannya sebutkan contoh atau memberikan contoh penghambat mobilitas sosial dan kemiskinan. Contohnya bagaimana? Ya, faktor penghambat dari kemiskinan untuk seseorang tidak bisa menjadi berubah mobilitas sosialnya karena faktor kemiskinan, yaitu seseorang yang miskin mana bisa menjadi seorang direktur atau menjadi seorang perusahaan yang tinggi karena uang. Ya. Saya mau bertanya, berikan contoh saluran-saluran mobilitas sosial dalam bidang pendidikan. Contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial dari pendidikan, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk usaha. Saya mau bertanya, jelaskan perbedaan mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun. Mobilitas naik adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang yang naik atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social shifting merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kira-kira alhamdulillah kalian sudah melaksanakan presentasi. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, di mana kalian akan diberi soal di Google Form yang kalian nanti dijawab. Terus dalam evaluasi juga selain penilaian pengetahuan ada penilaian sikap juga, tadi kalian seperti sikapnya sopan santun, terus penilaian keterampilan juga kalian disiplin misalnya di depan kelas, bertanya, menjawab, terus sudah ada pada dikerjakan, tolong dikumpulkan untuk nanti Bapak akan menilainya hasil pekerjaannya. Kelompok 2, PKPD namanya. Mau silakan di bawah. Di sana ada hotspot. Ini latihan, ini mungkin ke depan pembelajaran juga ada seperti ini. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan tahap evaluasi. Nanti selanjutnya Bapak akan menilainya, melihatnya di Google Form. Dan besok Bapak akan berikan nilainya kepada kalian, diinformasikan kepada kalian. Tahap selanjutnya kalian untuk merefleksi duluan. Sangat seru, terus saya
bisa mengetahui faktor ekonomi dan faktor pendorong, faktor penghambat, dan saya juga bisa tahu contoh mobilitas vertikal. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan saya sangat mudah untuk mempelajari tentang mobilitas sosial karena saya dapat menonton video jadi mudah dicerna dan dipahami. Perasaan saya saat mengikuti pelajaran ini sangat senang. Saya sekarang lebih tahu tentang mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Ya, terima kasih kepada siswa-siswaku yang sudah merefleksikan pembelajaran kali ini. Ya, rata-rata semuanya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru. Untuk selanjutnya, Bapak mohon kalian menyimpulkan tiap kelompok perwakilannya untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Dimulai dari kelompok mana dulu, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita semua bisa belajar tentang mobilitas sosial dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Ya, salah satunya mobilitas ternyata dibagi dua, ada mobilitas horizontal dan ada juga mobilitas secara vertikal. Ya. Terima kasih. Ini kita bisa mengetahui mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambatnya, macam-macam bentuk mobilitas sosial, dan dampak dari mobilitas sosial. Terima kasih. Kita dapat mengetahui apa itu mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambatnya, beserta dampak-dampaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesimpulannya yang memang benar bahwa pembelajaran kali ini kita belajar tentang mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial individu atau seseorang, bisa secara vertikal naik atau turun, dan juga secara horizontal. Ada 6. Yang pertama status sosial, situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial budaya, kondisi geografis, dan latar belakang etnis. Perbedaan kepentingan, diskriminasi suku, diskriminasi gender, dan kemiskinan. Itulah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pelajaran ditutup, marilah bersama-sama kita berdoa dalam hati untuk membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai.